Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI menyampaikan program rumah rendah emisi merupakan gebrakan positif BTN dalam menerapkan konsep environmental social governance di mana 10% bangunan menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Komisi 6 DPR RI mendukung program rumah rendah emisi yang menjadi pilot proyek Bank Tabungan Negara di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Program ini sejalan dengan konsep investasi berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyampaikan, program rumah rendah emisi merupakan gebrakan positif BTN dalam menerapkan konsep Environmental, Social, and Governance atau ESG, di mana 10% bangunan rumah rendah emisi ini menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Karena kalau kita melihat tren di luar nih kan, tren ESG ini, Environment, Social, sama Governance ini kan sudah menjadi tren yang bagus, dan BTN memulai ini, dan harapan kami memang bisa menjadi salah satu opsi, salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan juga persoalan sampah yang ada. Produk-produk yang digunakan di rumah contoh dari BTN ini itu menggunakan bahan baku yang dimanfaatkan dari sampah-sampah yang tidak ekonomis. Jadi tentu kami dari Komisi 6 mengapresiasi inovasi yang diciptakan oleh BTN ini. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Duryanto meminta program rumah rendah emisi untuk terus diimplementasikan secara berkelanjutan dan tidak menjadikan rumah rendah emisi ini hanya sebagai ajang pencitraan. Rumah rendah emisi diharapkan tetap berkualitas dan layak huni, serta menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saya berharap bahwa ini bukan pencitraan aja, tahu-tahu programnya juga nggak dieksekusi dengan baik, hanya untuk pencitraan aja. Jadi developer yang diberi tugas ini juga jangan hanya pencitraan aja, harus ada sustainability bahwa itu akan menjadi program jangka panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Duta Besar Brasil undang DPR RI dalam gelaran G20 tahun 2025 mendatang. Melalui kerjasama di berbagai sektor diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Jorge Monteiro Prata, salah satunya membahas terkait gelaran konferensi tingkat tinggi atau G20 yang akan digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sugiono mengungkapkan, Duta Besar Brazil bermaksud untuk mengundang Parlemen Indonesia dalam gelaran konferensi tingkat tinggi G20 yang akan berlangsung pada November mendatang. Duta Besar Brazil juga meminta dukungan DPR RI dalam menyukseskan konferensi G20 tersebut. Jorge Prata datang dalam rangka membicarakan beberapa hal terkait agenda G20 nanti di Rio pada bulan November yang akan datang, dan juga menyampaikan undangan kepada kita dalam kaitannya dengan pelaksanaan G20 dan berkoordinasi dengan DPR untuk bisa juga mendukung hal-hal yang perlu disupport dalam rangka pelaksanaan tersebut. Lebih lanjut, Duta Besar Brazil untuk Indonesia berharap dengan keikutsertaan Parlemen Indonesia dalam konferensi G20 mendatang dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Brazil melalui kerjasama di berbagai sektor yang saling menguntungkan bagi kedua negara. And to inform about the upcoming G20 meeting and the priorities of the summit and the coincidence between the interests of Indonesia and Brazil, and discuss a little bit what we could do together, not only to enhance the relationship of our countries, but also to further the interest of our two countries in the international scene. Oki dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Anggaran DPR RI menyebut tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025, di mana anggaran 2025 dirancang guna mendukung transisi pemerintahan yang efektif. DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
Said Abdullah menyampaikan, anggaran 2025 dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, di mana angka belanja negara ini naik 6% dibanding tahun 2024. Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto dengan perkiraan PDB sebesar Rp24.316,5 triliun. Kita telah sepakat semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN dalam menjawab berbagai risiko tantangan tahun ke depan. Kita berharap persembahan terakhir Badan Anggaran bersama pemerintah ini menjadi sebuah karya, baik bagi pemerintah ke depan, rakyat, bangsa, dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Said Abdullah menambahkan, dalam APBN 2025 telah ditetapkan alokasi anggaran untuk program Quick Win Presiden terpilih, yakni program makan siang bergizi gratis senilai Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, membangun sekolah unggulan terintegrasi, dan pembangunan lumbung pangan nasional dengan anggaran Rp15 triliun. Fitian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Buntut temuan tim pengawas haji DPR RI terkait beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 sahkan pembentukan pansus angket haji DPR guna selidiki berbagai permasalahan tersebut. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI komitmen selidiki permasalahan hingga tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Haji 2024. Tujuan dibentuknya pansus yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial berikut ini. Ada indikasi beberapa tenda itu kayak di-booking, Pak. Oh, diambil duluan ya? Ya, sehingga rasio kecukupan antara kapasitas tenda dengan yang masuk itu nggak sama. Ada satu tenda misalnya isi 120, tapi ada tenda lain nggak ada 120. Nah ini kan nggak ada adresnya, alamat orang-orang itu nggak ada. Sebaiknya di setiap tenda itu sekali aja namanya. Dan ini nggak rasional. Satu orang 0,8. Jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup. Tapi
kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain, ada yang lebih-lebih, ada yang penting. Khususnya di wastafel gitu Mas. Harusnya kan keran aja ya. Ada yang ngantri sampai 2 jam. Nggak sampai pingsan sih, tapi 2 jam lumayan. Oke, pripun? Kasur 1, 2 orang. Astagfirullahaladzim. Ukuran 2 kasur 3 orang. Ukuran kasur 50 cm. Iya. Itu agak kurang nyaman lah. Sedikit kurang nyaman. Memang kurang nyaman nggih. Lah wonten ingkang sing ibu-ibu ten ngene tenda, bapak-bapak ten Jawi. Campur. Nggih. Astagfirullahaladzim. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Keluhan jamaah haji itu terungkap pada momen puncak haji di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kala itu, jemaah haji harus menginap untuk menunggu giliran ritual lempar jumroh di Mina. Maka dari itu, persoalan overkapasitas tenda serta kelayakan sarana toilet menjadi krusial untuk menjaga kesehatan jemaah. Bagaimana tidak, para jemaah bahkan harus mengantri hingga 2 jam untuk menggunakan toilet. Namun, permasalahan yang ditemukan tim was haji tidak hanya itu saja. Catatan negatif juga mengarah pada layanan transportasi bus yang terlambat mengantar jemaah haji ke Ar-Musna. Selain itu, bus dengan kategori ramah disabilitas hanya berjumlah 20 dari total 512 unit. Belum lagi perkara bahan baku makanan jemaah haji Indonesia yang ternyata didatangkan dari berbagai negara asing. Tim was haji DPR menyayangkan peran pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan pasokan dari hasil pertanian Indonesia. Persoalan kemudian adalah bahan baku yang kita sebutkan berasal dari Nusantara itu belum terpenuhi. Masih diekspor dari berbagai negara yang bukan Indonesia. Problem berikutnya adalah karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara, Rojo Lele, Pandan Wangi, dan macam-macam. Saya kira ini kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan atau memang sengaja dibiarkan. Pada waktu itu tim was haji juga sudah merasakan adanya sinyal penyimpangan dalam alokasi kuota haji. Hal itu mulai mengemuka setelah tim was haji ingin memastikan apakah jumlah kuota haji sesuai dengan hasil kesepakatan rapat panitia kerja, yaitu sekitar 221.000 haji reguler dan 19.280 masuk dalam kategori haji khusus. Sudah dibahas, pertama adalah terkait bagaimana kuota yang tambahan itu dipertanyakan oleh semua anggota. Kementerian Agama belum menjawab ya, kuota yang tambahan ini berapa yang dikasih kepada reguler, berapa yang dikasih kepada yang haji khusus, kemudian proses kemarin penyerahannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang, baik yang reguler maupun yang khusus. Kesemerawutan itulah yang melatar belakangi desakan pembentukan panitia khusus angket haji. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dari Kementerian Agama. Dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama tetapi juga ada beberapa pihak terkait terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Karena mungkin para jamaah juga ingin tahu sebetulnya uang yang mereka kelola ini apakah masih ada apa tidak. Bergeser ke tanggal 10 Juli 2024, rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 akhirnya mengesahkan pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Pansus Angket Haji terdiri dari 30 anggota dewan yang berasal dari berbagai fraksi. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji,
serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Rapat perdana Pansus Angket Haji digelar pada 19 Agustus lalu. Rapat ini menetapkan Nusron Wahid sebagai ketua, sekaligus 3 wakil ketua lainnya, yaitu Marwan Dasopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifah Amalia. Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid mengungkapkan, ada 3 fokus pembahasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari dugaan penyelewengan kuota haji tambahan, manajemen operasional pelayanan haji, hingga pembenahan sistem keuangan haji. Panitia khusus angket haji DPR RI berkomitmen untuk menyelidiki permasalahan sampai tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari unsur Kementerian Agama hingga pihak travel. Akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait, yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel maupun KPIH, dan juga nanti ada perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji. Tujuan dibentuknya Pansus tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Pansus bukan alat politik. Pansus Angket Haji merupakan kristalisasi atau tindak lanjut dari sejumlah keresahan yang dialami jemaah haji, sehingga ada solusi dan transparansi terkait pengalokasian dana serta kuota haji. DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 menjadi undang-undang yang terdiri dari 6 bab dan 21 pasal yang menjadi fondasi serta arah pembangunan bangsa dalam 20 tahun mendatang. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Get out of my bed, you then I beg you come back. 3, yeah, I got the seating, but still this song in my head. And I'm ready to go. And I'm ready to. And I'm ready to go. And I'm ready to. Kembali di TVR 17, DPR RI menilai sejumlah persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, serta ketidakmerataan akses pendidikan menjadi persoalan yang harus dapat dicari jalan keluarnya. Lantas seperti apa Undang-Undang RPJPN yang telah disahkan tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Zudirja dari Senayan, Jakarta.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU RPJPN tahun 2025 hingga 2045 untuk menyusun RPJMN di pemerintahan mendatang. Dan pemirsa seperti diketahui bahwa kerangka RPJPN tahun 2025 hingga 2045 ini merupakan penjabaran visi dari Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa RPJPN ini sangatlah penting karena ini menyangkut arah pembangunan bangsa 20 tahun mendatang yang akan mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah seperti middle trap, kemudian juga perubahan iklim, hilirisasi industri dan juga kemiskinan ekstrim. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan RUU RPJPN ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, yakni Ibu Endang Maria Astuti dari fraksi Golkar ya Bu ya. Baik Bu, terkait dengan RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini, DPR sendiri apa nih yang akan menjadi fokus untuk kemudian mendorong pembangunan 20 tahun mendatang? Ya, saat pembahasan memang kita berharap bahwa RPJM untuk 20 tahun yang akan datang menyongsong Indonesia Emas, pemerintah ini konsentrasi penuh pada peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan taraf hidup ya. Artinya kebutuhan pokok hajat hidup itu harus terpenuhi. Di antaranya adalah penanganan kemiskinan ekstrim dan masih tingginya stunting ya. Nah ini 20 tahun yang akan datang tentunya kita tidak berharap bangsa kita ini tidak menjadi bangsa yang berkualitas, karena dengan penanganan penanganan stunting untuk sumber daya manusia 20 tahun yang akan datang memang diawali dari situ. Nah ini bersinergi, kebetulan bersinergi dengan Undang-Undang KIA. Nah kita berharap di situ nanti peran dari pemerintah untuk menempelkan ke KL-nya itu harus lebih tepat sasaran. Ibu sampaikan bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini kita perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat ya Bu. Nah sekarang ini saja Indonesia sudah menghadapi yang namanya kesulitan mencari kerja. Nah ini dari DPR RI sendiri solusi yang ditawarkan terkait hal tersebut seperti apa? Untuk saat ini memang kita susah kecuali memang ada goodwill ya. Goodwill sharing juga bagaimana pemerintah itu memberi peluang kerja bagi masyarakat yang usianya produktif, entah dengan stimulan untuk mereka wirausaha, kemudian ya dengan stimulan wirausaha membuka peluang kerja bagi mereka kita harapkan, karena kalau pekerjaan yang memang dihandle saat ini tentu akan sedikit peluangnya, karena segala sesuatu saat ini sudah bertransformasi kepada digital. Lantas apakah RPJPN ini nantinya akan ada perubahan? Ini kan untuk menjadi acuan untuk menyusun RPJMN ya. Apakah nanti di tengah-tengah RPJPN ini juga bisa dilakukan perubahan? Kan memang ada RPJM itu kan ada yang jangkanya panjang, ada jangka middle dan juga ada jangka pendek. Tentunya kita harapkan jika ada perubahan dan ada kesepahaman bersama antara pemerintah bersama dengan DPR itu akan jauh lebih baik. Perubahan tidak harus negatif ya. Kita berharap bahwa perubahan dengan menyesuaikan kondisi ini akan jauh lebih baik ditangkap, kemudian dengan gebrakan baru kemungkinan hasilnya akan positif sih, saya berharapnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Endang Maria Astuti terkait dengan fokus DPR RI dalam RUU RPJPN 2025 hingga 2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 pemirsa. Dan tadi memang disampaikan bahwa RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini DPR RI akan fokus untuk meningkatkan kualitas ataupun taraf hidup masyarakat, mulai dari pengentasan stunting, kemudian juga pengentasan kemiskinan ekstrim, dan tadi juga disampaikan bahwa
bahwa DPR RI juga akan bekerja sama dengan pemerintah melakukan usaha terbaik untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis lapangan pekerjaan, pemirsa. Dan tadi juga disampaikan bahwa RPJPN ini nantinya juga bisa dilakukan perubahan apabila memang ada kondisi tertentu yang memang memerlukan perubahan. Dan tadi juga disampaikan bahwa perubahan tersebut tidak harus selalu merupakan perubahan negatif karena perubahan positif juga dapat dilakukan demi kemajuan bangsa. Demikian yang dapat saya laporkan, pemirsa. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Vincent Aldi, dan di sini kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, dan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pengaturan substansi rancangan undang-undang kepariwisataan dan juga didasarkan pada pariwisata berkualitas. Ini kita akan buka dari beberapa media. Ini ada pembahasan mengenai Komisi 10 DPR RI tekankan pengaturan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dan pemirsa, ini disebutkan bahwa akan didasarkan pada paradigma baru di mana kepariwisataan yakin pariwisata yang berkualitas. Di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fahri Fakih menambahkan bahwa adapun penguatan identitas bangsa, perekonomian dan juga pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam dan juga warisan budaya di mana pengenalannya dimulai dari pendidikan. Kemudian pengaturan kelembagaan pariwisata dengan merujuk ke lembaga di tingkat global dengan mengutamakan spirit kolaborasi serta menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Lalu dalam pembahasannya, pembicaraan tingkat 1 ini mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ini juga disepakati untuk dilakukan pada masa persidangan 1 tahun 2024 hingga 2025. Kita akan menunggu perkembangannya dan kita akan beralih juga ke berita selanjutnya pemirsa dari pembahasan di headline media online di mana Wakil Ketua Balek sebut tembakau identitas nasional yang harus dijaga. Ada pembahasan terkait dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya tegaskan pentingnya mempertahankan industri tembakau sebagai bagian dari identitas nasional. Mengapa? Hal itu disampaikan Willy dalam diskusi forum legislasi dengan tema menilik rancangan peraturan Menteri Kesehatan dan juga dampak terhadap industri tembakau pada Rabu 18 September
lalu, di mana industri tembakau tidak hanya penting dari segi ekonomi saja, namun juga merupakan bagian dari ekosistem nasional yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani hingga industri retail. Nah, pemirsa, kebijakan terkait dengan tembakau seharusnya mempertimbangkan ekosistem yang terlibat secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Terlebih lagi di tengah pesatnya industrialisasi dan kesulitan lapangan pekerjaan. Itulah tadi headline media online pada hari ini yang membahas mengenai pengaturan substansi rancangan undang-undang kepariwisataan dan didasarkan pada pariwisata berkualitas maksud kami, dan juga ada pembahasan dari Wakil Ketua Balik sebut tembakau identitas nasional yang harus dijaga. Itulah tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan kembali pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube kami TVR Parlemen dan juga di situs kami tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.